السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatid dan asatidah, guru-guru sekalian, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia, dan seluruh pemirsa dalam seakidah dan seiman yang Allah muliakan. Pada subuh ini kita melanjuti kajian sirah nabawiyah masih mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Tema kita hari ini sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kita buka surat Yusuf ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي وبين أخواتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أو كما قال الله. Pada pertemuan sebelumnya bahwa telah berjumpanya keluarga besar, yaitu Yakub beserta anak-anak Yakub lainnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa dulu bisa hilang penglihatanmu, bisa buta kedua matamu? Dijawab ayahnya, aku bersedih. Kemudian dikatakan lagi oleh Yusuf, alam ta'lam anna al-qiyamata tajma'una. Bukankah engkau tahu, wahai ayahku Yakub, hari kiamat nanti akan menjumpakan kita kembali. Jika di dunia telah wafat atau tak bertemu sama sekali, masih ada ayahku kita bertemu di hari akhirat nanti. Dijawab oleh ayah, bala, betul wahai anakku Yusuf, kita bisa bertemu lagi nanti di hari kiamat. Walakin akhsha, akan tetapi aku khawatir, aku takut mengenai agamamu, tauhidmu, akidahmu. Aku lama tak berjumpa, khawatir bisa saja telah berubah agamamu. Engkau tidak lagi memeluk agama Islam, dan ini pula yang menghalangi aku untuk bertemu denganmu di hari kiamat, atau sebaliknya yang menghalangi engkau untuk bertemu denganku di hari kiamat. Jelas kata-kata ini bahwa sesungguhnya perbedaan yang besar antara Islam, umat Islam dan selain Islam. Tidak ada perjumpaan selamanya. Jika keluarga kita ada yang tidak beragama Islam,
maka tidak ada kesempatan lagi berjumpa dengannya. Kalau dia ternyata sama-sama Islam tapi tidak salat, tidak zakat dan seterusnya, masih ada harapan untuk masuk Islam. Tapi kata Nabi, harus dimasukkan terlebih dahulu dalam api neraka. Sebab begitulah sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah orang Islam itu semua masuk syurga? Semua masuk syurga bagi siapa yang mau, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak salat, walaupun tidak puasa, zakat dan seterusnya, walaupun demikian, tapi masih ada di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga kata Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh Yaqub, seorang ayah terhadap anaknya. Nangis memang sedih selaku manusia berpisah dengan anak sekian lamanya. Tapi yang paling berat tangisannya bukan perpisahan itu, akidah dan tauhid. Apakah si Yusuf, anakku ini, masih berpegang, yatamassaku bidinil Islam, pegang teguh dengan agama Islam. Itu yang paling ditakuti sang ayah mengenai tauhid anaknya, mengenai diyanatu ibnihi, agama anaknya. Apa sekarang? Tapi itulah karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada Rasul dan Nabi-Nya, dan kepada seluruh umat yang mengikuti Rasul dan Nabi-Nya, apalagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah janji Allah, orang yang taat kepadaku akan kumudahkan segala urusan dunia, hidup rezekinya, masalah dan kegalauannya, apalagi urusan akhiratnya. Ayat yang kita bacakan tadi, setelah memang Nabi Yusuf mengatakan, welcome, selamat datang wahai ayahku, wahai saudara-saudaraku sekalian, kalian aman di kota Mesir ini. Setelah itu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya dan mendudukkannya, meletakkannya di atas arash. Wah, bukan arash Allah dimaksud di sini. Asalnya al-arash, tempat yang paling tinggi. Tapi makna alal arsy di sini adalah singgasana. Tempat duduk raja kan tinggi, tempat duduk presiden kan tinggi. Tak ada yang boleh duduk di tempat kursinya, tahtanya kepala negara. Tak ada yang berani. Tapi walaupun Yusuf seorang perdana menteri yang mewakili kegiatan sehari-hari, kegiatan raja, semua dipikul oleh Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf juga memiliki kursi tahtanya sendiri dalam istananya. Didudukkanlah orang tuanya keduanya ini di tempat dia, yang seluruh pasukan dan seluruh perbendaharaan kerajaan tak berani duduk di situ. Itulah ta'zim, kemuliaan seorang nabi terhadap orang tuanya. Itulah pesan Nabi Muhammad untuk kita juga, birrul walidain, berbuat baiklah selalu terhadap kedua orang tua. Masih hidupkah dia atau telah meninggal dunia, hukum berbuat baik masih berlaku, walaupun sudah wafat kedua orang tua kita atau salah satunya. Yang masih hidup kita perhatikan, penuhi kebutuhannya. Yang sudah meninggal kita sedekah, infak, niatkan atasnya. Doakan lapang kuburnya, doakan Allah tempatkan kuburnya itu bagian daripada taman syurga dan seterusnya. Maka kita berdoa selalu, Allahumma fir lahum, Allahumma ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad,
ya Allah, mandikan, sucikan, dinginkan orang tuaku, orang-orang mukmin mukminat yang telah wafat bil ma'i, dengan air yang luar biasa, menenteramkan, yang sejuk, wal thalji wal barad, air yang nikmat. Allahu akbar, wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Dan ya Allah, ampuni mereka, bersihkan mereka, selamatkan mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Itulah hebatnya, kata Nabi, orang mukmin Islam itu selalu mendoakan sesamanya. Apalagi kita doakan orang tua kita yang telah wafat, orang mukmin mukminat dan orang-orang mujahid di Palestina dan dimanapun yang mereka sedang berjuang mempertahankan agama Islam. Tak bisa bantu uang sekarang ini, bantu dengan doa. Bangun di tengah malam, sepertiga malam akhir, doa untuk mereka, untuk mengukur bagaimana kita peduli terhadap agama kita sendiri. Paling tidak tanya diri sendiri, ada enggak aku di sepertiga malam berdoa untuk mereka semuanya? Itu yang terpenting, bahagia, nikmat. Setelah mendoakan orang lain, mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri, muncul itmi'nanul qalbi. Itmi'nan, tenang, tentram jiwa itu. Sama seperti kita setelah membagi sebagian harta kita, nyaman, nikmat sekali. Kenikmatan itu letaknya dalam berbagi sebagian harta kita, nikmat. Kalau sudah menikmati itu, lanjutkanlah. Itu sebenarnya fitrah yang kita bawa nanti dan sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berat mendoakan orang lain, apalagi kedua orang tua kita, perbaiki itu. Tanya kembali hati kita, mengapa keras sekali, mengapa pelit sekali hanya dalam bentuk doa. Itulah sesungguhnya bentuk ta'zim Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang tuanya, yaitu Lea. Lea adalah merupakan kakak daripada ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dialah yang masih hidup mengganti sebagai ibu bagi Nabi Yusuf, Benyamin dan abang-abang lainnya. Sehingga bentuk penghormatan ini diangkat kedua orang tuanya, didudukkan di atas singgasana Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kharru lahu sujjada. Allahu akbar. Setelah proses itu terjadi, didudukkan kedua orang tuanya, abang-abangnya masih berdiri, yang lain, yang 10 orang itu termasuk Benyamin. Maka serentak setelah itu mereka sujud terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Waktu dilihat kedua orang tuanya, seluruh abangnya termasuk Benyamin adiknya sujud seketika kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, ini rupanya takbir mimpi, arti mimpi yang pernah kuceritakan kepadamu dulu, wahai ayah, waktu aku masih kecil. Ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat 11 bintang, itulah 11 orang, 10 abangnya, satu lagi Benyamin, 11. Itu yang dimaksud dengan bintang, saudara kandungnya sujud kepadanya. Dan dilihat juga wasyamsa wal qamara, itulah ayah dan ibunya sujud juga kepadanya. Itulah hebatnya menunjukkan itu cikal bakal Yusuf ini akan menjadi Rasul dan Nabi. Allahu Akbar. Baru disambung lagi, qad ja'alaha haqqan, qad ja'alaha rabbi haqqan. Allahu Akbar.
Ya Allah ya Karim, ternyata Allah, wahai ayahku, telah menampakkan kebenarannya, telah membuktikan kejadian ini. Allah menepati janjinya terhadap mimpiku tadi. Ini jawabannya nyata sekarang di hadapan mataku dan seluruh yang ada di sini. Tak cukup di situ, disambung oleh Nabi kita Yusuf alaihissalam. Wa qad ahsana bi, dan Allah sungguh baik kepadaku. Apa kebaikan Allah? Semuanya. Tapi di sini ditekankan idz akhrajani minas sijni. Tapi sebelum kita uraikan ini, kita lanjutkan dulu mengenai sujud tadi. Sebelum saya ditanya, kok boleh sujud kepada manusia sesama manusia? Syariat sebelum kita itu penghargaan sesama manusia, salah satunya dalam bentuk sujud. Tapi sujud yang dimaksud bukan sujud ta'abbud, penyembahan. Namun sujud yang dimaksud adalah menghargai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah syariatnya Allah larang untuk sujud manusia sesama manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min haqqihi 'alayha, min 'azami haqqihi 'alayha, walladhi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qurhatan tanjabisu bis-sadimi wal-qayhi thumma istaqbalathu wa talhathuhu ma addat haqqahu atau kama qala ar-rasul. Panjang sikit. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dalam hadisnya mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak layak, tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia lainnya. Seandainya layak, seandainya boleh sujud manusia kepada manusia yang lain, pasti yang pertama kali kusuruh sujud adalah para istri-istri kepada suami-suaminya. Kenapa? Min 'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami, tanggung jawab suami, perlindungan suami terhadap istrinya. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku dalam genggaman zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada di dalam tubuh suami, di badan suami, najis, luka, dari luka itu mengalir al-qayhu, nanah, dan as-sadimu, dan darah. Thumma istaqbalathu, kemudian dijilat oleh istri, yaitu nanah darah yang mengalir dari luka suami tadi, dijilat untuk membersihkannya. Ma addas haqqahu, itu belum menunaikan hak suami sama sekali, belum terpenuhi sama sekali, belum terbayarkan sama sekali hak istri terhadap suami. Bayangkan,
Hebat peran laki-laki itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, menguasai, yaitu perempuan, memimpin. Sehingga inilah begitu hebatnya bahwa tak ada sujud lagi sekarang antara manusia dengan manusia di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu gantinya sekarang. Itu gantinya. Tapi jangan nanti sekali-kali pulang ke rumah bawa pula hadis Nabi ini. Kita bilang pula pada istri kita, walladzi nafsi biyadihi. Ingat istriku, demi zat jiwaku dalam genggaman Allah. Jilat ini kotoranku, belum apa-apa memenuhi hakku, belum terbayarkan. Suami yang bagaimana? Kan begitu juga suami yang taat kepada Allah, suami yang adda haqqahu ala zawjiha, yang memenuhi hak nafkah batin dan zahir. Itu maknanya. Maka ada hadis Nabi, bisa saya pakai ini. Nakut-nakuti istri saya, keluarga saya. Tak boleh. Nanti si istri bisa jawab, hai suamiku, dengar kata Nabi, penuhilah hak istrimu, hak anakmu, sandang, papan, pangan, makanan, pakaian, pendidikan, dan penginapan rumah. Baru terdiam suaminya. Iya juga itu. Jadi lihat diri kita sendiri juga dulu. Jangan main ultimatum saja. Kau jilat kotoran nanahku, darahku, belum apa-apa. Lihat dulu, saya laki-laki selaku suami, sudah enggak qad addaitu haqqi ala zauji, sudah kepenuhi belum hak suami terhadap keluarga dan istrinya. Itu pula, jangan mengadu kepada Allah nanti. Ya Allah, demi zatmu di hari mahsyar, istriku sangat ingkar tak patuh kepadaku. Ditanya sama Allah, hak kamu sudah kamu penuhi? Mikir di depan Allah sehingga jawab, belum ya Allah. Berarti engkaulah yang diazab terlebih dahulu. Wal'iyadu billah. Semoga kita tidak masuk bagian dosa salah satunya dari dosa itu. Itu dia hikmahnya. Tak ada lagi sekarang sujud sesama manusia. Kalau dulu contoh daripada perjalanan Nabi Yusuf, semua abang adiknya, termasuk ayahnya sendiri seorang nabi, yaitu Yaqub alaihissalam, dan bibinya, ibunya Lea, sujud kepada Nabi yang mulia ini. Semua adalah atas perintah Allah Rabbul Alamin. Baru kita sambung lagi, waqad ahsana bi, Allah telah baik sekali kepadaku. Idh akhrajani minas sijni. Ini sambil berucap dia, Nabi Yusuf sambil berbicara di depan semua keluarganya, ayahnya. Dan Allah itu baik sekali kepada aku. Baiknya ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Allahu Akbar. Padahal Nabi Yusuf bisa bilang, ketika Allah menyelamatkanku daripada lemparan abangku terhadap badanku ke dalam sumur. Ketika mereka sekongkol konspirasi, yang 10 orang ini membuangku ke dalam sumur. Tapi itulah Nabi dan Rasul, mereka pemaaf. Allah itu pemaaf. Salah satu Allah ingin dari kita, apalagi Nabi dan Rasulnya, al-afu, memberi maaf. Sehingga karena maafnya, benar-benar maaf, Nabi Yusuf melupakan itu selamanya. Tidak dia bilang salah satu kebaikan Allah menyelamatkanku, nyawaku, dari lemparan abangku terhadap diriku ke dalam sumur. Tidak pernah dia sebut sama sekali. Tidak mau dia ungkit itu di depan keluarganya, apalagi ayahnya. Tapi yang disebutkan, idz akhrajani minas sijni,
Salah satu kebaikan Allah kepadaku, Allah membebaskan aku dari penjara. Yang dulu penjara dituduh dia akan menzinai Zulaikha Ra'il. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian waja'a bikum minal badwi. Kebaikan lain yang Allah berikan kepadaku, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian semua, wahai keluarga besarku, wahai ayahku, dari tempat terpencil di sana, di pedalaman di sana di Palestina yang begitu jauh. Allah hantarkan ini semua di hadapanku. Perpisahan puluhan tahun lamanya, ternyata kebaikan Allah terhadapku, Allah jumpakan kembali aku dengan kalian, wahai keluarga besarku. Allahu Akbar. Mana yang tak senang kita jumpa sama saudara kita, jumpa sama orang tua kita, sama anak kita. Rabbana walakal hamd ya Allah. Puji dan syukur kepadamu ya Allah atas nikmatmu, ya Allah ya Karim. Sehingga itulah dijawabnya. Nanti kita sambung lagi. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.